Hai guys, kali ini aku mau mereview sebuah IO water cooling dari brand Segotep. Namanya adalah Beaver 240 ARGB. Nah, IO water cooling yang satu ini adalah seri lanjutan atau penyempurnaan dari yang ada di belakang ini, Frozen 240. Upgrade-nya minim banget sih, kita bisa cek di bagian spesifikasi di boxnya ini. Secara dimensi, radiator, selang, dan water pump semuanya sama persis. Yang beda cuman ada di fan-nya aja guys. Beaver 240 pakai fan yang lebih silent dengan airflow yang sedikit lebih baik. Yuk sekarang langsung aja kita unboxing. Ini kita dapetin kertas kecil yang nggak tahu apa, tapi kayaknya nggak penting. Terus ini ada kertas garansi dan regulasi. Dan kertas yang terakhir ini tentu aja manual atau petunjuk pemasangan. Aksesorisnya lumayan banyak. Dan pertama-tama ini ada backplate berbahan plastik untuk Mobo Intel yang ada opsi soketnya cukup dengan digeser-geser aja. Terus ini ada dua besi mounting warna hitam untuk pasangannya. Dan juga thermal paste model suntikan lengkap dengan spatula yang gak ada brand atau tulisan apapun ya ini. Lanjut, yang di plastik kecil ini set kuncian untuk Mobo AMD AM4 maupun AM5. Ada satu lagi yang isinya cuman 4 baut kecil. Dan ini juga ada 2 set ya, set baut buat Intel LGA 1700 dan 1200 yang dipisah. Terakhir ini ada set baut dan mur untuk memasang bracket mounting dan radiator ke casing. Oke, sekarang kita lihat IO water coolingnya. Ini posisi fan langsung kepasang di radiatornya ya. Aku lihat sekilas sih ini kayak hampir nggak ada bedanya sama Frozen 240. Coba kita bandingin side by side aja ya. Nah, kalau sebelahan gini baru kelihatan bedanya guys. Fan-nya nih yang beda. Desain blade sedikit lebih lebar dan rapat di Beaver 240. Selain itu, model frame-nya juga beda. Ya jelas karena spek fan-nya memang beda ya antara keduanya. Tapi untuk konektor fan-nya, keduanya ini sama ya guys, 6 pin yang dijadiin 1 ke 4 pin PWM dan 5 volt 3 pin ARGB. Begitu pula kalau kita lihat di water pump-nya. Konektornya juga jelas sama, 3 pin untuk motor dan 5 volt 3 pin ARGB juga. Terus, apalagi ya bedanya? Bagian kepala water pump sama, ukurannya juga sama. Base plate-nya pun juga sama guys, sama-sama full copper dengan luasan yang sama. Nah bedanya ini nanti baru kelihatan kalau pas nyala. Di bagian cover water pump ini ada RGB yang pakai efek mirroring. Ini nanti nyalanya bakalan beda ya, kita bisa lihat dari gambar di boxnya. Lanjut, di bagian selang radiator ini pun juga sama, mulai dari bahan maupun ukuran. Memang sepertinya nggak ada beda sama sekali nih, kecuali dari segi fan aja. Radiatornya kalian bisa lihat ya, sama persis nggak ada beda. Oke lah, sekarang langsung aja kita rekam noise test dulu di speed fan maksimal sebelum lanjut ke pemasangan. Ini aku mau pasang di motherboard AMD AM4. Pertama-tama kita pasang radiatornya dulu di bagian atas casing. Selanjutnya kita harus pasang bracket besi dan cantolan yang untuk Mobo AMD ini ke bagian base plate. Nah, untuk cantolannya ini jangan langsung dikencengin mentok ya guys.
nanti malah nggak bisa nyantol ke bracket bawaan mobonya. Kita masangnya renggang aja. Di sini aku pakai thermal paste thermal elixir G yang punya thermal conductivity tinggi. Kalau udah, baru kita pasang bagian base plate atau water pump Ayo ini. Ini tinggal dipasin aja guys, antara cantolan mountingnya dengan tonjolan di bracket yang nempel bawaan mobo. Baru nanti kita kencengin murnya pakai obeng. Terakhir kita tinggal colok-colokin kabelnya. Mulai dari kabel ARGB 5V 3 pin yang bisa kita sambung-sambungin satu sama lain, atau istilahnya daisy chain, sebelum kita colok ke header ARGB di mobo. Dan tentu aja konektor 3 pin untuk Ayo pump plus 4 pin untuk fan. Kebetulan di moboku posisinya semua di atas bersebelahan. Pemasangan udah selesai dan ini udah aku pindah ke meja. FYI suhu ambient di dalam casing saat tes ini ada di kisaran 27 derajat Celcius. Dan penampakannya pas nyala keren juga ya. Kalau RGB di fan-nya biasa-biasa aja sih. Yang unik ini ada di cover water pump-nya. Ada efek infinity mirror yang kekinian. Selain itu juga saat terpasang gini pun noise fan-nya tergolong silent guys. Di aplikasi fan control, speed fan-nya kebaca di kisaran 1800-an RPM. Bukan yang kenceng-kenceng amat, jadi masih bisa di-upgrade fan-nya nih. Aku pakai Prosi AMD Ryzen 7 5700X dengan set multiplier ke 42 kali, alias jadi 4,2 GHz. Buat pemanasan, kita tes pakai aplikasi Webram Benchmark Stability Test. Hasilnya, bacaan suhu maksimal prosiku saat pakai Beaver 240 ini ada di 66,1 derajat Celcius. Ini adem banget ya guys. Bahkan lebih adem kalau dibandingin saat aku pakai Frozen 240. Di tes dan kondisi yang sama, bacaan suhu maksimumnya selisih hampir 1 derajat Celcius, yakni 66,9 derajat. Kita lanjut ke tes berikutnya pakai Cinebench R23 dengan durasi 10 menit. Bacaan suhu maksimum prosiku di sini naik jadi 69,6 derajat Celcius. Ini pun masih tergolong oke banget, karena kalau kita bandingin sama hasil tes Frozen 240, suhu maksimal prosi yang didapat sedikit lebih tinggi, 70,5 derajat Celcius. Reminder aja ya, kedua Ayo water cooling ini cuman beda spek fan aja guys. Tes terakhir aku ulangi Cinebench R23-nya, tapi kali ini dengan setting multiplier 46 kali, alias overclock ke 4,6 GHz. CPU package powernya sampai di 143 Watt dan bacaan suhu maksimumnya ada di 84,1 derajat Celcius. Masih di bawah 90 derajat, jadi masih boleh lah ya. Dan kalau kita bandingin, Frozen 240 mendapatkan bacaan suhu maksimum 85,3 derajat Celcius. Makin panas makin jauh ya beda atau selisih suhu kedua Ayo water cooling ini. Intinya dengan cuman mengganti atau upgrade fan, performa Ayo water cooling yang satu ini bisa jadi makin oke lagi guys. Jadi gitu aja ya review Segote Beaver 240 ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you!